Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Valens Agino CMF. Kali ini akan membawa intisari sabda mingguan, tapi khususnya sabda di hari Rabu Abu di tahun ini. Kita akan bacakan pertama-tama dari teks kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 12 sampai 14. Ini adalah cuplikan dari teks bacaan pertama yang akan kita bacakan pada hari Rabu Abu. Saya bacakan. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah cuplikan bacaan pertama untuk hari Rabu Abu. Kalau kita cermati intisari dari bacaan ini, kita bisa dapat bahwa pada masa Prapaskah, masa tobat yang dimulai pada hari Rabu Abu, kita semua diundang untuk kembali kepada jalan Tuhan, untuk bertobat sambil menyadari kefanaan kita, supaya kita dimuliakan dalam belas kasih Tuhan yang mengampuni segala dosa dan salah kita. Dan di hari Rabu Abu kita akan menerima abu. Dan pada kesempatan ini saya mau membagikan sedikit tentang apa kata teks kitab suci tentang abu yang kita terima pada hari Rabu Abu. Kita tahu bahwa dalam teks kitab suci tidak diungkapkan secara eksplisit tentang Rabu Abu, tetapi abu menjadi tanda yang kita gunakan pada hari Rabu Abu itu untuk kita memulai sebuah perjalanan kembali kepada debu, kembali kepada abu, untuk dengan rendah hati bisa berbalik kepada Tuhan. Kalau dari bacaan tadi kitab Nabi Yoel, kita telah mendengar tentang undangan untuk berbalik kepada Tuhan dengan mengoyakkan hati, bukan pakaian. Nah, kita akan lihat bagaimana abu itu merupakan tanda kita mengoyakkan hati, bukan pakaian, ya. Artinya tanda lahiriah yang menampilkan sebuah disposisi batiniah seseorang untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Rabu Abu, ya, kita mulai masa Prapaskah. Abu pada Rabu Abu itu sebuah tanda tekad untuk bertobat sambil menyadari kefanaan, sehingga kita bisa mendapat kemuliaan, ya, dalam Tuhan yang berbelas kasih. Ada beberapa teks kitab suci yang saya akan bacakan, ya, yang menampilkan tanda abu baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, penggunaan abu itu adalah tanda pertobatan dan kerendahan hati, ya, dan akarnya sangat kuat dalam teks kitab suci. Misalnya di kelompok teks yang pertama, jika kita baca Ayub bab 42 ayat 6, kitab Daniel bab 9 ayat 3,
dan kitab Nabi Yunus bab 3 ayat 6, di sana kita akan membacakan bagaimana abu menjadi tanda pertobatan dan penyesalan dosa. Abu sebagai tanda lahiriah pertobatan dan penyesalan dosa. Dalam tradisi Israel, mengenakan abu atau duduk di atas abu itu adalah tanda pertobatan yang mendalam, penyesalan yang mendalam. Saya kutip kitab Ayub bab 42 ayat 6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mengakui keterbatasannya di hadapan Allah. Abu melambangkan penyesalan dan kesadaran akan kerapuhannya. Ya, walaupun Ayub berusaha untuk berargumen dengan Tuhan Allah, tapi akhirnya dia mengakui keterbatasannya. Atau dalam kitab Nabi Daniel bab 9 ayat 3, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Abu dikaitkan dengan doa, puasa, dan pertobatan seluruh bangsa pilihan. Atau kitab Nabi Yunus tentang raja di Niniwe. Turunlah ia dari singgasananya, ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Nah, kita lihat dari 3 teks ini, abu menjadi simbol pertobatan. Ya, abu adalah tanda lahiriah untuk sebuah pertobatan batiniah. Jadi bukan sekadar tanda lahiriah, tapi tanda pertobatan batiniah. Kelompok teks kedua yang kita bisa baca dari kitab Ester bab 4 ayat 1 dan kitab 2 Samuel bab 13 ayat 19. Jika dibaca dengan jeli, kita akan melihat di sana abu sebagai tanda duka dan kerendahan hati. Misalnya, kitab Ester bab 4 ayat 1. Setelah mengetahui semua yang terjadi, Mordekai mengoyakkan pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu. Kemudian ia keluar dan berjalan di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Ya, sekali jalan, kain kabung, abu, menangis, dan merasa pedih. Kemudian 2 Samuel bab 13 ayat 19. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyakkan baju kurung yang sangat indah yang dipakainya. Ini adalah pertobatan batiniah dari Tamar. Ya, meletakkan atau menaruh abu di atas kepalanya. Abu di sini melambangkan kehancuran, kehilangan, kerendahan manusia di hadapan misteri Allah yang memberikan rahmat pertobatan. Jadi Allah yang memberikan rahmat pertobatan. Kita bertobat, tetapi kita siap menerima rahmat. Tanda kita bertobat itu bukan sebuah sogokan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertobatan, tapi itu adalah disposisi batin di hadapan Tuhan supaya Tuhan mencurahkan rahmat pertobatan. Dan kelompok teks ketiga dari kitab Kejadian, khususnya bab 2 ayat 7 dan bab 3 ayat 19. Di sana kita lihat abu menjadi tanda kefanaan manusia. Ya, ini adalah dasar yang paling kuat untuk rumusan yang kita pakai pada hari Rabu Abu. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 misalnya, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia, dibentuk dari debu tanah. Ya, manusia dibentuk dari debu tanah. Jadi sebetulnya dari sananya kita itu rapuh dan lemah. Hanya karena Tuhan yang menghembuskan nafas kehidupan dalam debu tanah itu sehingga kita bisa menjadi manusia. Dan dilanjutkan dalam Kejadian bab 3 ayat 19, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Ya, jadi manusia dari debu dan akan kembali menjadi debu. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan diri, untuk memuliakan diri di dunia ini.
Jadi kemuliaan kita terjadi ketika kita diberi rahmat pertobatan dan belas kasih oleh Allah sendiri. Jadi Abu mengingatkan kita akan kerapuhan manusia, kefanaan manusia, dan ternyata manusia itu tidak kekal secara fisik, secara jasmani. Karena itu yang perlu dikoyakkan adalah yang batiniah. Sedangkan yang lahiriah itu sebuah tampilan eksternal sebagai tanda kita kembali kepada Bapa. Dan dalam perjanjian baru kita akan melihat bagaimana Yesus sendiri mengacu pada praktik memakai abu sebagai tanda pertobatan. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 21 dikatakan, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung dengan memakai kain kabung dan abu. Artinya, Yesus mengakui bahwa memakai abu itu adalah tanda pertobatan yang sah dan dikenal dalam tradisi Israel. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat pencinta insan, dari sini kita bisa lihat bahwa abu itu adalah tanda pertobatan sejati jika itu muncul dari komitmen tekad batiniah untuk kembali kepada Tuhan, dan juga simbol kerendahan hati karena kita dibentuk dari debu dan kembali kepada debu. Sebagaimana undangan dalam kitab Nabi Yoel tadi, bahwa kita perlu mengoyakkan hati, bukan pakaian, untuk berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan dilanjutkan, ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Dengan kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengenakan abu, bertekad untuk kembali kepadanya, Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih setia pasti akan mencurahkan rahmat pengampunan kepada semua orang yang mau bertobat, semua orang yang mau mengoyakkan hatinya. Maka marilah kita di masa Prapaskah ini pelan-pelan dan secara pribadi serta secara bersama kita mengoyakkan hati kita. Kita kembali kepada kefanaan kerapuhan kita. Biarkan rahmat pengampunan dicurahkan oleh Tuhan sehingga kita kembali menjadi anak-anak Allah yang layak dan pantas. Semoga dan Tuhan memberkati.